Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian pada hari ini baik dan juga senantiasa diberikan kesehatan yang sangat baik ya. Baik anak-anak, seperti biasa ya, pada hari ini bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik, alhamdulillah berdoa sudah selesai. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Pada kesempatan kali ini bahasa Indonesia melanjutkan materi tentang teks persuasi ya, yaitu materi yang akan dibahas pada hari ini adalah menyajikan teks persuasi secara tulis dan juga lisan ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tertulis atau lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Hari ini kita akan belajar menyajikan. Menyajikan itu apa sih, Bu? Menyajikan itu artinya membuat ya. Kalian harus mampu membuat sebuah teks persuasi secara tulis tentunya ya. Sekarang kita secara tulis dulu. Nanti kalau secara lisan berarti kalian harus praktik ya, praktik menyampaikan teks persuasinya. Nah, di sini di keterangan yang bisa kalian baca, teks persuasi itu disajikan secara tulis maupun lisan ya. Dan untuk menyajikan teks persuasi ada beberapa langkah yang perlu kalian lakukan ya. Nah, berarti pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah dalam menyajikan teks persuasi ya. Nah, di sini ada beberapa langkah ya untuk menyajikan sebuah teks persuasi secara tulis maupun lisan. Yang pertama nih ya, langkah yang harus kalian lakukan yang pertama itu adalah menentukan topik yang akan dibuat teks persuasi ya. Tentunya kalian harus menentukan topiknya tentang apa ya yang kira-kira bisa diangkat menjadi sebuah teks persuasi. Dan ingat, teks persuasi itu merupakan sebuah teks di mana terdapat argumen yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat ya, bukti dan juga bersifat fakta ya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua setelah menentukan topik adalah menentukan tujuan yang akan dicapai melalui teks persuasi ya. Jadi, setelah menentukan topik, kalian tentukan tujuannya. Kira-kira tujuan yang akan dicapai melalui teks persuasinya itu apa ya? Misal, contoh ya, topiknya misalkan tentang merokok. Nah, tujuan yang akan dicapai melalui teks persuasi tersebut yaitu mengajak para pembaca agar atau supaya tidak merokok karena merokok sangat merusak kesehatan contohnya gitu. Nah, itu contoh tujuannya ya. Kemudian langkah ketiga, setelah menentukan tujuan, kalian menyampaikan tesisnya atau pendapat yang berhubungan dengan topik yang kalian angkat ya. Jadi setelah menentukan tujuan, kalian buatlah bagian tesisnya ya atau pendapat. Ingat, pendapat di sini harus disertai dengan alasan yang kuat ya, supaya pendapat yang disajikan dalam teks persuasi ini dapat mempengaruhi bahkan mengajak pembaca ya, mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu hal yang kalian anjurkan di dalam teks yang kalian buat dalam teks persuasi. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah identifikasi alasan berupa fakta-fakta untuk menguatkan tesis yang disampaikan. Nah, betul ya. Setelah kalian membuat tesis atau pendapat, kalian juga harus memilih ya.
harus memilih, harus menentukan alasan yang berupa fakta untuk menguatkan tesis yang kalian sampaikan dalam teks persuasi ya. Nah, setelah mengidentifikasi alasan berupa fakta-fakta, yaitu kalian harus merumuskan kalimat ajakan. Artinya, kalian harus memikirkan kalimat ajakan yang sesuai dengan teks persuasi yang kalian buat itu seperti apa. Kemudian, kalimat ajakannya harus seperti apa ya, supaya pembaca itu bisa terpengaruhi, bahkan bisa melakukan hal yang memang kalian jelaskan di dalam teks persuasi. Bisa mengajak ya, bisa menghimbau, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, setelah merumuskan kalimat ajakan, buatlah kerangka teks persuasi ya. Jadi setelah merumuskan kalimat ajakan, kalian buat kerangka teks persuasi ya. Nah, setelah membuat kerangka teks persuasi, kembangkan kerangka yang tadi kalian buat itu menjadi sebuah teks persuasi yang utuh ya. Nah, kemudian yang terakhir, jika teks disampaikan secara lisan, ungkapkan gagasanmu secara tegas dan lugas dengan memberikan penekanan atau intonasi pada kata-kata tertentu berkaitan dengan tujuan teks. Jadi, ketika kalian menyampaikan teks persuasi secara lisan, kalian harus bisa menyampaikan dan harus bisa membuat intonasi ya, mengatur intonasi bagian kata mana yang sekiranya memang harus ditekankan. Jadi maksudnya ditekankan supaya pembaca itu mengerti bahwa kalian itu mengajak pembaca untuk tidak merokok. Contohnya seperti itu. Marilah kita hindari rokok, karena rokok adalah satu barang yang dapat merusak kesehatan, misalkan seperti itu. Jadi ada intonasi yang ditekankan pada beberapa kata. Untuk apa? Untuk meyakinkan pendengar ya, atau untuk meyakinkan pembaca. Tapi kalau misalkan secara lisan, berarti kita meyakinkan pendengar sekaligus menghimbau dan juga mengajak pembaca agar melaksanakan atau melakukan apa yang kita ucapkan. Seperti itu. Itulah teks persuasi ya. Nah, di sini ada contohnya. Kalian bisa melihat ini adalah salah satu contoh teks persuasi yang utuh ya. Yang utuh. Kenapa utuh, Bu? Iya, utuh karena di sini terdapat judul, tesis, argumen, dan juga rekomendasi ya, sesuai dengan struktur teks persuasi ya. Nah, seperti itu ya tugasnya. Kalian harus membuat sebuah teks persuasi dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi Ibu berikan ya, atau langkah-langkah yang tadi Ibu jelaskan ya. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang memang belum kalian pahami, kalian boleh langsung bertanya kepada Ibu ya, boleh secara personal, silahkan. Ibu pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih pada kesempatan kali ini yang sudah hadir dan menyimak video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap lakukan atau patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.